Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Woo! Yeay. Halo adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Selalu luar biasa, sis. Luar biasa pasti selalu ya. Amin. Gimana? Udah pada siap? Pasti siap. Pasti siap. Udah pada semangat? Selalu semangat. Selalu semangat. Selalu. Yuk kita Sister mau Angela. nyanyiin lagu ini dari awal. Semuanya harus bangkit berdiri, pakai gerakan dan tetap semangat. Oke? Siap-siap berkeringat. Siap-siap. Iya, siap-siap berkeringat. Sister udah berkeringat? Belum ya, Kita mau berkeringat bareng-bareng. Oke? Oke. Yuk bareng-bareng. Come on. You know that I love you. You know that I want you know so much more than I have before. Woo! These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Siap-siap ya. Just to be with you, my Lord. Woo! Jesus, you are Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises to you. Dari awal lagi. Come on. You know that I love you. You know that I want you know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Yuk jam-jam barengan. Jesus, you are Savior of my soul. Jump, 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 jump. And forever and ever I give my praises
sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita buat menyembah Tuhan. Let's go. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mulai lagi dari awal ya adik-adik ya. Lebih fokus lagi buat menyembah Tuhan Tuhan. tak pernah janji jalan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik, sister, percaya. lagi-lagi menuju kalian, meminta kalian
untuk setiap yang kau berikan. Adik-adik belajar mengucap syukur. Gak usah malu sama mama papanya di Betul. sini. Gak usah malu sama kakak adiknya. Yang penting adik-adik percaya kalau Tuhan mendengar suara hati adik-adik. Tuhan ingin melihat betapa adik-adik mengucapkan syukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik belajar mengucap syukur ke Tuhan tanpa malu, tanpa takut, tanpa ragu. Dengan tulus hati adik-adik Terima Tuhan kasih. Aku punya Tuhan yang baik, kecil ataupun Tuhan yang yang besar sekalipun, tapi Tuhan bisa tahu hati adik-adik selalu ini benar-benar tulus mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang dahsyat. Ku mau bersyukur setiap hari. Haleluya. Oke adik-adik, kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ikutin sisnya ya, berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. terima kasih untuk berkat-Mu. Sampai hari ini Sampai hari ini kami masih bisa merasakan kami bisa merasakan sukacita Tuhan sukacita Tuhan bersama dengan keluarga bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat, bahagia, bahagia, dan semangat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Tuhan sudah menyertai karena Tuhan sudah menyertai dan menyediakan apa yang kami butuhkan. dan menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi mau firman, Sebentar lagi mau firman, kami mau Tuhan kami mau Tuhan mendengarkan dengan fokus dengan fokus supaya kami bisa bisa menangkap dan menceritakan firman-Mu menceritakan firman-Mu dan melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang iman yang kreatif dari seorang Nabi Nuh. Nah, waktu itu Tuhan berencana untuk memusnahkan bumi ini dengan air bah. Karena apa? Karena orang-orang di zaman Nabi Nuh itu sangat jahat. Lihat tuh, mereka saling membunuh. Sedikit-sedikit marah, langsung berantem, bunuh-bunuhan. Dan itu membuat hati Tuhan sangat sedih. Tapi ada satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan sayang sekali sama Nabi Nuh. Sehingga Tuhan mau menyelamatkan Nabi Nuh. Dan Tuhan bilang sama Nuh, Nabi Nuh, Nuh, ayo aku mau menyelamatkan engkau. Mari buatlah sebuah bahtera. Tuh, Tuhan bilang sama Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahteranya yang besar sekali. Panjangnya 133 meter. Lebarnya 22 dan tingginya 13 meter. Terus harus ada jarak ya antara atap dan dindingnya 43 cm. Dibikinnya 3 tingkat, kata Tuhan. Nah, Nuh, seorang yang taat, dia langsung melaksanakan firman Tuhan. Dia dibantu oleh anak-anaknya, Sam, Hem, dan Yafet, membangun bahtera. Tapi orang-orang di zaman Nuh nggak ada yang mau bantuin. Mereka malah ngetawain Nuh. Aduh, itu Nabi Nuh membuat bahteranya puluhan tahun loh. Dan orang-orang di sana berpikir bahwa Nuh itu gila. Masa Nuh membangun bahtera di panas terik begini dan bangunnya nggak sembarangan. Bangunnya itu di puncak gunung. Jadi tinggi sekali. Di puncak gunung, Nabi Nuh membangun bahtera. Nih, orang-orangnya menertawakan. Hahaha, kata mereka.
"Ngapain Nuh? Kamu puluhan tahun bangun bahtera buat apa?" Kata mereka. "Kamu kurang kerjaan ya? Ngapain sih kamu bangun-bangun bahtera kayak gitu?" Tapi Nabi Nuh tetap taat sama Tuhan. Dia percaya sekali bahwa apa yang Tuhan perintahkan pasti itu adalah yang terbaik buat dia dan seluruh keluarganya. Malah dia bilang loh, "Ayo kamu bantuin dong supaya nanti kamu bisa ikut bersama-sama dengan saya masuk ke dalam bahtera itu." Tapi mereka nggak mau. Mereka nggak ada yang mau. Gitu. Nah, bukan itu saja. Nabi Nuh juga memasukkan binatang-binatang. Wah, setelah bahteranya jadi, lihat, yang masuk ke dalam adalah Nuh, anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, istrinya, dan istri Nabi Nuh. Juga binatang-binatang. Tuhan bilang, mereka masuk ya Nuh, semuanya binatang yang ada di laut, binatang yang ada di darat, binatang yang ada di udara, semuanya sepasang semasang. Masuk, Tuhan kirimkan loh. Nuh nggak panggil-panggil, Nuh nggak cari-cari. Tapi setelah bahteranya jadi, Tuhan kirimkan semua binatang itu untuk datang kepada Nabi Nuh ke puncak gunung untuk masuk ke dalam bahtera Nuh. Nah, adik-adik lihat ya, di sini bahtera yang besar itu pintunya cuma ada satu pintu aja. Karena Tuhan bilang pintunya cuma satu, nggak boleh lebih. Setelah semuanya masuk, pintunya tertutup. Pintunya tertutup. Yang menutup pintunya Tuhan. Jadi Nabi Nuh juga nggak bisa buka lagi. Nah, setelah itu Tuhan mengirimkan hujan selama 40 hari, 40 malam. Hujannya turun deras. Tidak berhenti. Nah, waktu hujan turun, umur Nuh itu 600 tahun. Udah tua ya, Opa Nuh ya. Dan air menggenang terus selama 7 meter di atas permukaan puncak gunung. Wah, 7 meternya bukan di atas rumah kita, tapi di atas gunung masih ditambah 7 meter lagi. Dan sesudah itu, air baru mulai surut ketika 150 hari kemudian. Nah, setelah 150 hari ditambah 40 hari lagi, baru Nuh melepaskan burung merpati yang pertama. Ini dilepasinya lewat jendela. Tuhan bilang bikin jendela ya Nuh, supaya burungnya bisa keluar. Terus Nabi Nuh lepaskin burungnya. Ternyata burungnya cuma muter, terus kembali lagi. Nabi Nuh berpikir, oh kalau gitu puncak pohon berarti belum ada, jadi burungnya nggak bisa hinggap. Jadi burungnya akhirnya kembali lagi deh ke tempat Nabi Nuh. Tuh, burungnya nggak bawa apa-apa ketika kembali. Setelah kecapean, nggak ada tempat buat singgah, dia balik lagi ke kapalnya Nabi Nuh. Nah, setelah menunggu 7 hari, Nabi Nuh mengirim lagi burung merpatinya untuk melihat apakah keadaan di luar sana sudah lebih mendingan atau belum. Nah, ternyata setelah burungnya dilepas pagi hari, petangnya atau sore hari, burungnya kembali lagi. Tapi dengan membawa sehelai daun. Wah, dari situ Nabi Nuh tahu bahwa banjir sudah mulai surut karena sudah mulai ada pucuk pohon. Tetapi air itu baru benar-benar surut ketika Nabi Nuh berumur 601. Wah, lama sekali ya adik-adik. Waktu hujan mulai turun, Nabi Nuh berumur 600 tahun. Tapi benar-benar kering airnya setelah Nabi Nuh berumur 601. Jadi kurang lebih sekitar 370 hari air itu menggenangi bumi. Baru setelah itu Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuka pintu dan keluar. Semua binatang boleh keluar, bertambah banyak ya, berkembang biak ya, katanya gitu. Setelah itu Nabi Nuh senang sekali. Dia berdoa dan bilang sama Tuhan, mengucap syukur, mempersembahkan korban
pada Tuhan. Dan Tuhan sangat disenangkan dengan korban Nabi Nuh. Sehingga Tuhan berjanji, Nuh, aku tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Untuk itu Tuhan memberikan tanda pelangi. Jadi pelangi ini merupakan tanda bahwa aku tidak akan memusnahkan bumi lagi. Baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun manusia. Pelangi merupakan tanda perjanjian antara aku dan engkau. Tuhan bilang gitu. Dan Nabi ini juga bersyukur, terima kasih Tuhan buat janjimu. Nah ini mengapa kita setelah hujan selalu dapat melihat pelangi. Nah adik-adik, tahu nggak rahasianya? Kenapa Nabi Nuh bisa membuat bahtera yang begitu besar dengan sangat bagus, terus tidak tembus oleh air, walaupun banjir begitu besar dan dahsyatnya? Karena Nabi Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia sangat mempercayai Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan rohnya yang membuat Nabi Nuh mampu membangun bahtera itu. Nah, semuanya itu ada dalam Ulangan 31 ayat 3. Bunyinya adalah, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi, kalau ada roh Tuhan, roh Allah tinggal di dalam kita, kita akan mampu melakukan semuanya. Nah, roh Allah yang tinggal di dalam Nabi Nuh membuat Nabi Nuh menjadi begitu kreatif, sehingga walaupun dia bukan tukang kayu, walaupun dia bukan arsitek, tapi dia bisa membuat bahtera yang Tuhan inginkan. Tuhan mengaruniakan roh Allah untuk tinggal di dalam Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh menjadi orang yang sangat kreatif. Begitu pula dengan adik-adik. Di dalam belajar, dalam melakukan berbagai hal, ingat, kita mungkin tidak mampu, tetapi kita punya roh Allah yang memampukan kita, sehingga kita bisa melakukan semuanya dengan sangat baik. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah belajar dari Nabi Nuh. Kami juga mau Tuhan mempercayai Engkau dengan segenap hati kami. Karena kami tahu dengan percaya padamu, dengan beriman padamu, maka roh-Mu Tuhan tinggal di dalam kami. Memampukan setiap kami Tuhan melakukan perkara-perkara besar yang luar biasa, jauh melampaui pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roh-Mu yang Kau berikan bagi kami, yang membimbing sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye adik-adik, sampai jumpa lagi. Kita akan membuat kapal. Caranya gampang banget. Ini sedotan, ada banyak kan? Kita ambil satu, udah gitu kita bagi dua. Dilipat dulu. Kemudian kita bagi dua. Lalu kita gunting. Nah, lakuin ini ke semua sedotan yang ada. Nah, ada cara mudahnya, tadi yang udah setengah ini ditempel sama yang lain, pastiin baunya rata. Kemudian tinggal digunting. Dipegang yang erat ya. Yang sebelah kiri pegang erat, kemudian digunting. Ini cara cepatnya. Nah, kalau sudah dikumpulkan depannya, oke. Nah, sekarang kita ambil 4, sisihin 4. Ini kita akan eratkan satu sama lainnya dengan cara pakai selotip. Jadi diambil 2,
kemudian ujungnya dilem sama selotip seperti itu. Kalau sudah digunting, ini ujung satunya juga. Kalau sudah digunting, nah lanjut ke yang satunya dibuat sama persis kayak gitu. Nah kalau udah ini udah kekumpul dua, sekarang kita buat kapalnya. Ini dimasukin ke sela-selanya, ditekan boleh, kemudian dimasukin ke sela-selanya. Kita rapikan. Udah masuk ke sisi satunya, sekarang kita masukin ke yang tadi temennya. Caranya dibuka, kemudian kita ambil semua ini, kita masukin. Nah, kemudian kalau udah masuk kita rapiin. Harus sabar ya, pelan-pelan diratain. Kalau kebanyakan buang. Nah, cek lagi sebelahnya. Kalau sudah jadi, ditarik agak ujung, kemudian dirapiin. Jadi deh dasar dari kapalnya. Sekarang kita akan buat benderanya. Singkirin dulu ini, kemudian ambil ini satu, lalu ambil kertas. Nah, kertas ini kita akan tekuk. Kertas apa aja boleh ya, warna-warni juga boleh. Kita tekuk, kemudian kita akan gunting segitiga. Jadi waktu dibuka dia segitiga gitu. Oke, nah ini ya akan kita tempelkan ke sini. Jadi bendera gitu. Oke, caranya gimana? Caranya tinggal pakai lem, double tip boleh, selotip boleh, lem kertas juga boleh. Ini aku lem dalamnya, buka, kemudian tempel. Seperti itu jadi deh benderanya. Nah benderanya ini apa yang akan kita lakukan? Kita akan tempel di atasnya. Oke, jadi caranya gampang banget. Ini tinggal dimasukin aja ke dalam sini. Gitu.
Jadi deh kapalnya. Sekarang tinggal kita buat banyak kapal lagi buat berenang bareng-bareng. Oke? Buat berlayar bareng-bareng maksudnya. Hehe. Dadah. Nah, sekarang waktunya kita buat ya untuk berlayar. Udah siapin ember yang besar, kemudian ada air juga. Kita masukin perahunya. Yeay. Kemudian kita masukin perahu-perahu lain yang udah kita buat. Kalau tadi aku udah buat yang kecil juga buat nemenin dia. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buat ombak-ombak air. Hore, perahunya jadi deh. Tuh. Ikan. Perahunya sedang berlayar. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kita Karawaci City Blessing. Dan sampai jumpa. Dadah. God bless you. Happy Sunday. God bless you.